Selamat bertemu kembali dengan Nganjuk TV dalam penelusuran sejarah-sejarah di wilayah Madiun, khususnya di wilayah Caruban. Kali ini kita menelusuri di wilayah Caruban bagian timur, yaitu kita coba menelusuri sejarah-sejarah yang ada di sini era masa Mataram Islam. Informasi warga, di sini terdapat ada makam kuno yang makam ini cukup fenomenal, yaitu satu orang itu makamnya 3, dan menurut berdasarkan keterangan dari warga, makam ini yang bernama yaitu Raden Temenggung Alap-Alap Sembernyowo Caruban yang makamnya 3, dan informasinya itu matinya juga 3 kali, dan semuanya peperangan melawan musuh-musuhnya beliau pada era kerajaan Mataram Islam dulu. Kita udah nyampe ke lokasi, kita langsung ke makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita penelusuran di wilayah Madiun khususnya, yaitu kita sudah nyampe ke lokasi wilayah daerah Caruban. Kita di belakang sana ada pohon ukuran besar, yang di bawah itu informasinya ada makam kuno yang di makaman itu seorang tokoh Temenggung yang bernama terkenal pada masa itu, namanya Temenggung Alap-Alap Sembernyowo, yang pernah berjuang pada era Mataram Islam. Dalam perjuangan itu beliau pernah 3 kali meninggal, dan makamnya juga ada 3 berbaris. Nah, kali ini kita coba telusuri sejarah beliau dalam perjalanan sejarah yang ada di wilayah Madiun kali ini. Itu perjalanan kami dengan Nganjuk TV yang ada di wilayah Madiun, khususnya di Caruban. Kita kali ini sudah nyampe di makam umum. Kita langsung menuju ke lokasi makam beliau. Ada di beberapa makam warga. Di sini juga banyak sekali makam-makam seperti khas budaya Kalang, budaya tempo dulu seperti ini. Sama banyak sekali. Kali ini kita sudah sampai ke lokasi. Nah, ternyata di sini sebenarnya makam ini sudah ditata, sudah ada pagar kuno, cuman pagar ini sudah rusak seperti ini, pagar batu-batunya seperti ini, batu batanya berjajar ke arah sana, lurus sana. Ini cukup panjang temboknya. Kita langsung menuju ke dalam aja langsung. Ini makam beliau yang ada di sini. Selain pemakaman Temenggung Alap-Alap Sembernyowo, ternyata di sini juga ada peninggalan era Mataram Hindu Buddha, atau mungkin era kerajaan Hindu Buddha pada masa itu. Ternyata di sini ada batu bata kuno ukuran besar-besar.
Di sini juga ada periuk juga, periuknya juga cukup kuno. Dan ini masih difungsikan untuk jadikan tempat ritual oleh warga setempat atau mungkin warga penduduk luar dari Caruban atau Madiun di sini. Dan ini di belakang ini cukup besar sekali pohon ringin atau pohon bodi yang masih hingga sekarang masih dipertahankan dan cukup besar. Di bawah pohon inilah ada 3 makam yang makam ini cukup fenomenal, yaitu satu tokoh makamnya 3. Menurut dari warga, makam 3 ini awal mulanya beliau seorang temenggung yang pernah perang melawan musuh-musuhnya, yang akhirnya dia sempat gugur juga pada saat dalam perang itu. Setelah gugur, beliau dimakamkan, dan kurun waktu beberapa tahun kemudian ada peperangan lagi. Dia juga sangat terkenal pada saat dalam pertempuran, sampai hingga musuh-musuhnya banyak yang meninggal, dan dikenal sebagai tokoh yang sebagai pembunuh yang sangat dalam peperangan sering mengalahkan musuh-musuhnya. Di kali ini dia akhirnya juga gugur lagi peperangan, pada itu akhirnya dimakam lagi. Jadi 2 kali beliau gugur dalam pertempuran, dan terakhir kali dia juga sempat perang juga, akhirnya dia juga gugur lagi sampai hingga 3 kali, dan akhirnya beliau dimakamkan bersebelahan makam pertama, makam kedua, hingga makam ketiga. Di belakang ini yaitu ada gundukan dan ada struktur batu bata yang di sini menurut warga dulu juga ada beberapa makam. Itu pasukan dari temenggung beliau, seorang pasukan inti dari pasukannya Temu Ala-Ala Pesan Bernyawa. Sayang ini sudah tidak terawat dan sudah nisan-nisannya juga sudah tidak ada. Tinggal gundukan ini, tumpukan-tumpukan tanah dan batu bata. Ya, batu bata ini sebenarnya ini struktur-struktur bangunan yang ada di sekitar sini, yang sebagai ada pemakaman, juga ada tembok pagar yang khususnya memagari makam-makam pada era Mataram itu sebagai tokoh-tokoh pejuang pasukan Mataram. Di dalam komplek ini yang makam-makam kuno ini bersama yang Temenggung Sambernyawa ini, sebenarnya dia itu seorang pasukan dari Mataram Islam yang pernah melawan pasukan-pasukan dari Madura yang dibantu oleh pasukan dari luar Jawa atau dari Makassar maupun Goa, yaitu dipimpin oleh Trunojoyo. Pasukan ini Trunojoyo ini dibantu oleh Kareng Galengsong, yang akhirnya pasukan Galengsong itu melarikan diri ke wilayah Jawa Timur dan menuju ke wilayah Paceh hingga sampai ke Kediri.
dan pasukan-pasukan yang gugur, salah satunya itu yaitu Temenggung Alakam Nyowo ini, dan pasukan yang lain akhirnya dimakamkan di komplek ini hingga sekarang masih diuri-uri oleh masyarakat setempat. Ikut terus berjalan kami penerusan sejarah yang ada di wilayah Caruban, khususnya di wilayah Kabupaten Madiun.